Microsoft Excel ialah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengelola angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Manfaat Microsoft Excel ada beberapa, yaitu bidang akuntansi. Penggunaan dari program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi ialah menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama satu periode, bisa juga untuk menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Lalu ada kalkulasi matematis, ialah untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk pengolahan data, Excel yaitu untuk pengelolaan data base statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, pencarian nilai maksimum, serta nilai minimum sebuah data, dan lain sebagainya. Lalu ada operasi tabel, dengan jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 1.084.576 dan jumlah kolom 16.384. Maka, Anda tidak akan merasa kesulitan apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Pembuatan grafik. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun, grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, grafik lulusan siswa, dan lain sebagainya. Lalu, kelebihan Microsoft Excel ialah user interface yang mudah untuk dipahami, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi, mudah dipelajari untuk pengguna pemula, tersedia lisensi dalam versi grosir, mempunyai ekstensi XLS terpopuler untuk software spreadsheet, dapat membaca ekstensi standar spreadsheet, fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. Spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana. Kekurangan dari Microsoft Excel ialah fungsi tertentu seperti statistik hanya ada terbatas. Jumlah selnya pun juga terbatas. Add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fisiologis tidak powerful dibandingkan software sejenis contoh MATLAB dan SAS. Lalu ada fungsi Microsoft Excel, yaitu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Melakukan analisis dan riset harga, melakukan perhitungan statistika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan, membuat daftar nilai sekolah, membuat grafik persamaan matematika, membuat program Excel dengan Visual Basic, melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian, sarana pembelajaran komputer dan logika. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoptimalan yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama ini ada di Home. Ada 4 icon yang ada di Home. Yang pertama ada papan klip, font, papan klip seperti yang ada di Microsoft Word. Di Excel juga ada clipboard yang berfungsi untuk menyalin, memotong, dan menempel.
font, yaitu berfungsi untuk penyebaran pada font atau teks. Bisa untuk mengganti font dan lainnya. Ada alignment. Alignment berisi pengaturan ikon seperti ratakan rata kiri, rata tengah, dan rata bawah. Number. Dalam menu ini terdapat beberapa ikon gambar yang berfungsi dengan pengaturan nomor yang ada pada Microsoft Excel. Seperti mengubah angka dan menjadikan teks menjadi huruf. Di sini ada style, berisi beberapa ikon menu yang terkait dengan gaya seperti format tabel, gaya sel, dan pemformatan bersyarat. Sel. Menu sel berisi beberapa menu untuk mengatur sel pada lembar kerja Microsoft Excel, yaitu format sel, delete, dan juga insert. Editing. Dalam grup menu pengeditan ini berisi menu edit seperti filter dan sortir, di mana kita dapat menyortir isi kolom dalam sel di Microsoft Excel. Yang kedua ada insert. Di sini ada tabel yang berfungsi untuk mengatur dalam tabel di Excel. Ilustrasi seperti di Microsoft Word, di Excel kami juga menambahkan gambar, clip art, shapes, dan insert illustration menu. Grafik, yaitu latar belakang, terus tulisan masalah, tujuan, bisa membuat diagram batang, diagram cuplikan dengan mudah menggunakan menu insert card yang memiliki desain dan tata letak yang lengkap. pemisahan komponen biaya. Terus, ya wis sama enang makalah. Mau delok itu. Teks, yaitu berfungsi untuk memasukkan beberapa fungsi teks di Microsoft Excel seperti simbol, objek, word art, to header and footer. Simbol berfungsi untuk insert simbol dan equation. Yang ketiga ada page layout. Ada tema yang berfungsi untuk mengatur tema. Bukan hanya tampilan, tetapi banyak pengaturan yang lain. Setelah itu ada pengaturan halaman yang berfungsi untuk mengelola dokumen seperti ukuran kertas, jenis kertas, margin,
dan orientasi penulisan. Setelah itu ada slice to fit yang berfungsi untuk mengatur skala pada sel, mengatur lebar kolom dan tinggi kolom ketika ada tulisan di dalamnya. Setelah itu ada formula. Formula ini berisi banyak ikon yang hampir semuanya berhubungan dengan formula atau dan berfungsi perhitungan yang kita lupa itu kita dapat masuk langsung dari menu. Yang menu lainnya berfungsi untuk mengatur dan perumusan formula, define name, formula auditing, dan calculation. Data berisi tentang pengaturan untuk memproses, seperti mengurutkan dan menyaring data. Setelah itu, review. Pada menu review, kita dapat memeriksa menu roving atau menambahkan komentar dan juga dapat melakukan perlindungan atau proteksi pada workbook. Yang terakhir yaitu ada view. Dalam menu view ada berbagai pengaturan termasuk mengatur, menampilkan lembar kerja, menampilkan atau menyembunyikan beberapa menu seperti penggaris. Bilah rumus dan sebagainya. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola data statistik sederhana. Saya ambil contoh dari daftar penjualan alat makan Mei tahun 2020. Di sini kan sudah dalam bentuk rupiah. Jadi kalau belum, kita bisa klik kiri, lalu pilih format cell, lalu pilih accounting, dan pilih yang simbol, yang rupiah ya, Indonesia. Oke, kita klik OK. Jika kita akan menghitung jumlah, pilih kolom yang akan dihitung. Caranya sama dengan, lalu pilih unit, klik itu, lalu bintang, dan pilih harga satuannya yang sudah ditetapkan, lalu enter. Ya kan, sama caranya seperti tadi, sama dengan pilih unit yang akan dihitung, piring tersebut ya, yang kedua, lalu bintang, lalu pilih harga satuannya, tinggal enter, sama ya, sama dengan pilih unit 9, bintang, harga satuan, enter. Sama dengan pilih unit, bintang, harga satuannya, enter. Sama dengan
pilih unit, lalu bintang, klik harga satuan pisau tersebut dan enter. Jika kalian ingin menghitung rata-rata, caranya sama dengan lalu ketik average, pilih itu, lalu blok semua jumlah yang akan dihitung rata-ratanya. Sudah ya, lalu enter. Nah, jika kalian akan menghitung terbesarnya itu, kalian bisa menggunakan cara ini. Bentar, sama dengan blok semua itu ya. Oh, kita tulis max dulu ya. Max sama dengan max, lalu kita blok. Max, lalu kita blok dari jumlah semua itu. Lalu kita enter, sedangkan kalau kita mencari yang terkecil sama dengan lalu ketik min, min. Tahu kan? Lalu blok semua. Maaf, kok Fauli ya? Ulang ya. Sama dengan klik min, lalu blok semua jumlah, lalu enter. Sudah kan? Jadi begini cara mengelola data statistik sederhana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah data menjadi sebuah laporan. Di sini saya sudah mempunyai contoh dari nilai ulangan harian 5 siswa. Kita mencari jumlahnya dengan cara sama dengan sum buka kurung lalu blok di kolom C, D, dan E. Setelah itu di enter. Keluar hasilnya. Dari kolom ini kita tinggal tarik ke bawah. Untuk mencari average-nya dari setiap nilai itu sama dengan average buka kurung kolomnya di blok lagi, muncul, terus tinggal ditarik ke bawah lagi. Selesai. Untuk mencari rata-rata dari jumlah sama, yaitu sama dengan average, terus tinggal di sorry buka kurung, tinggal di blok dan di enter. Ini tinggal ditarik ke samping. Oke, udah ketemu. Cara nyari nilai maksimumnya tinggal di sama dengan max buka kurung, dari ini di enter dan tinggal ditarik ke sampingnya juga. Begitu juga dengan nilai minimal, sama dengan min buka kurung di ini aja, tinggal di blok dan di